Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 19 Maret tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah ketulusan yang menyelamatkan. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan permenungan kita pada hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Berkaitan dengan Santo Yusuf ini, saya teringat dengan sebuah pengalaman saya ketika saya masih menjadi seorang frater ya, atau seorang calon imam yang menjalankan studi di kota Batu ya, sebuah kota kecil di dekat kota Malang ya. Dan kebetulan pada waktu itu diselenggarakan pertemuan para Romo Ordo Karmel se-Asia Pasifik ya di kota Batu itu. Maka saya pun ya, waktu itu saya masih frater, saya bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan para Romo dari seluruh Asia Pasifik ya, dari India, dari Filipina, dari Vietnam, Timor Leste, dari Australia ya. Dan perjumpaan itu sungguh sangat menyenangkan. Dan ketika saya berkenalan dengan romo-romo Ordo Karmel dari Vietnam, saya merasa sangat penasaran ya. Karena dari lima romo yang hadir ya, lima romo Vietnam yang hadir, itu semuanya kok nama baptisnya Yosef semua ya. Jadi nama baptisnya Yosef semua. Memangnya nggak ada nama baptis yang lain begitu ya. Nggak seperti di Indonesia ya, kita ada Ignatius, Franciscus Xaverius ya, Albertus, Ambrosius ya. Ini kok semuanya nama baptisnya Yosef ya. Maka saya pun memberanikan diri untuk bertanya pada seorang romo, ya, seorang romo Vietnam, mengapa kok 5 romo ini, ya, 5 romo Vietnam yang hadir ini semuanya nama baptisnya Yosef, ya. Maka kemudian romo ini pun menjelaskan kepada saya bahwa di Vietnam itu tokoh Santo Yosef memang sangat dihormati oleh umat Katolik di Vietnam. Ya. Umat Katolik di Vietnam sangat menghormati 2 orang kudus utama ya, yang berkaitan dengan karya keselamatan. Orang kudus utama yang dihormati oleh umat Katolik di Vietnam tentu saja Santa Perawan Maria ya, atau Bunda Maria. Karena beliaulah yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang telah memberikan keselamatan kepada kita umat manusia ya, keselamatan kekal dan kehidupan kekal kepada kita semua. Dan tokoh kedua yang juga sangat dihormati oleh umat Katolik di Vietnam yaitu Santo Yosef ya, atau Santo Yusuf. Ini juga orang kudus kedua yang paling dihormati oleh umat Katolik di Vietnam. Karena Santo Yusuf memiliki jasa yang sangat besar dalam karya keselamatan. Karena dialah yang ikut membesarkan ya, bersama Bunda Maria, Santo Yosef ikut membesarkan Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dari lahir sampai
dewasa dan akhirnya eh, boleh menjalankan karya misinya di dunia ini, yaitu membawa kabar keselamatan dan juga keselamatan itu sendiri kepada umat manusia. Ya. Maka akhirnya saya menjadi mengerti mengapa pada umumnya ya para umat Katolik pria ya atau umat Katolik laki-laki di Vietnam itu kebanyakan nama baptisnya adalah Yosef ya, karena umat Katolik di Vietnam sangat menghormati tokoh Santo Yosef ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Santo Yusuf atau Santo Yosef memang pribadi yang sungguh-sungguh harus kita hormati ya. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dan dilanjutkan ayat 24a yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan bahwa Santa Perawan Maria telah mengandung dari Roh Kudus ketika dia baru berstatus sebagai tunangan dari Santo Yusuf ya. Jadi karena statusnya masih tunangan ya, tentu saja Santo Yusuf ini belum pernah menyentuh Santa Perawan Maria ya, atau Bunda Maria. Tetapi Yusuf menemukan kenyataan bahwa Maria telah mengandung sebelum perkawinan ya, sebelum pernikahan. Sebagai seorang manusia biasa ya, Yusuf tentu merasa kecewa ya. Tentu Yusuf merasa sangat terpukul ya. Dan pada waktu itu Santo Yusuf belum kepikiran ya bahwa bayi yang dikandung oleh Maria adalah karya Roh Kudus ya. Pikirannya belum nyampe ke sana ya, karena Tuhan belum menjelaskan ya kepada Yusuf. Maka seperti dikisahkan dalam Injil hari ini, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria ya sebagai tunangan ya. Yusuf berencana untuk menceraikan Maria sebagai tunangannya secara diam-diam karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria ya. Dan itu sesungguhnya adalah sebuah hal yang biasa ya dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu ya. Jadi ketika seorang laki-laki atau seorang pria yang memiliki kekasih atau memiliki tunangan, lalu tunangannya ini sebelum pernikahan sudah mengandung, maka pria ini atau laki-laki ini punya hak untuk menceraikan tunangannya itu ya. Dan itu sebuah hal yang biasa ya, hal yang lumrah dalam adat Yahudi pada waktu itu. Dan bahkan biasanya laki-laki atau pria itu akan mengumumkan ya, akan mempublikasikan keputusannya untuk menceraikan tunangannya ya. Dan itu hal yang biasa ya. Tetapi tentu saja konsekuensinya pihak perempuan pasti akan dirugikan ya, nama baiknya akan hancur. Nah, maka inilah yang dihindari oleh Santo Yusuf. Dia mau menceraikan Maria, tapi secara diam-diam ya, tidak dipublikasikan untuk menjaga nama baik Maria. Nah, dari sini saja sudah kelihatan ya betapa Yusuf ini memiliki hati yang tulus ya, hati yang sungguh-sungguh suci ya, sehingga dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Tetapi seperti yang dikisahkan dalam Injil, pada suatu malam ya, dalam mimpinya Tuhan Allah menjelaskan kepada Santo Yusuf ya bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah karya Roh Kudus ya, bukan karya seorang laki-laki ya, tetapi karya Allah, karya Roh Kudus, sehingga Yusuf tidak perlu
ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya, ya. Dan sebagai seorang laki-laki yang memiliki hati yang sangat tulus, Yusuf tanpa berpikir panjang bersikap taat, ya. Dia memutuskan untuk taat, ya, pada kehendak Allah, dan dia pun mengambil Maria sebagai istrinya, ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tulisan-tulisan kuno atau dalam dokumen-dokumen kuno yang ditulis pada zaman gereja perdana sangat meyakini bahwa keputusan Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya bukan karena didorong oleh hawa nafsu, ya, oleh nafsu duniawi, ya, bukan. Tetapi karena di dalam pikiran Yusuf, ya, Yusuf dalam pikirannya dia ada sebuah keinginan yang besar untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah, ya. Jadi Yusuf ini berpikir nanti kalau Maria sudah melahirkan Sang Juru Selamat ini, lalu membesarkan Sang Juru Selamat ini sampai dewasa, itu tentu bukan perkara yang mudah, ya. Jangankan setelah lahir, ya, bahkan ketika bayi ini masih dalam kandungan saja, itu pasti akan sangat merepotkan Maria, ya. Maka keputusan Yusuf mau menjadi suami dari Maria itu bukan karena hawa nafsu, ya, tetapi Yusuf ingin membantu Maria, ya. Yusuf ingin menolong Maria supaya Maria bisa membesarkan Sang Juru Selamat ini dengan sebaik-baiknya sampai dia dewasa, ya, sampai Yesus dewasa, kemudian bisa memulai karyanya di dunia ini, ya. Itulah yang dipikirkan oleh Yusuf, ya. Maka sejak gereja perdana sampai hari ini, gereja Katolik percaya bahwa Maria itu meskipun dia dinikahi oleh Santo Yusuf, tapi sampai matinya Maria ini adalah tetap perawan, ya, atau semper Virgo, ya, selalu perawan, ya. Mengapa gereja Katolik sangat yakin bahwa Maria ini sampai mati tetap perawan, ya, meskipun menjadi istri dari Yusuf, ya? Karena Yusuf memang tidak pernah menyentuh Maria, ya. Mengapa Yusuf tidak mau menyentuh Maria? Karena dalam hati dan pikiran Yusuf memiliki prinsip bahwa Maria sesungguhnya bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan, ya. Maka, ya, karena begitu hormatnya Yusuf ini kepada Maria sebagai milik Tuhan, maka Yusuf pun tidak berani menyentuh Maria, ya, meskipun dia istrinya, ya. Maka berdasarkan iman itu, maka gereja Katolik sejak zaman gereja perdana yakin bahwa Maria itu semper Virgo, ya, tetap perawan, ya, bahkan sampai mati, ya, sampai mati tetap perawan, karena memang Yusuf tidak pernah menyentuhnya, ya. Nah, ini sama halnya dengan ketika ada sebuah mobil, ya, Mercedes-Benz, mobil yang sangat mewah, terparkir di parkiran Gereja Tomang, ya. Lalu, ya, saya tentu sangat terpukau, ya, dengan mobil itu, ya, mobil Mercy keluaran terbaru, mobil mewah, ya. Nah, tetapi begitu saya mendekat, ya, terus terang sebenarnya saya ingin menyentuh mobil itu, ya, ingin pegang-pegang, ya. Tapi lalu ada Bapak Satpam mengatakan kepada saya, "Romo, mobil itu milik seorang jenderal angkatan laut yang sedang berdoa di dalam gereja." Waduh, langsung saya tidak berani, ya. Langsung saya mundur, saya batal untuk menyentuh mobil itu karena diberitahu mobil itu milik seorang jenderal. Wah, ini
tokoh penting ya, ini pejabat, saya nggak berani macam-macam. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya, sikap Yusuf kepada Maria. Yusuf yakin, Yusuf punya prinsip bahwa Maria adalah milik Tuhan, ya, maka dia pun tidak berani untuk menyentuh Maria, ya. Dan kemudian seperti yang dipikirkan oleh Santo Yusuf, ya, dia menjalankan apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia pikirkan, bahwa dia ingin terlibat dalam karya keselamatan, bahwa dia ingin membantu Maria untuk membesarkan Sang Juru Selamat ini dengan sebaik-baiknya sampai mampu menjalankan karya misinya di dunia ini. Maka Yusuf pun ikut membesarkan secara aktif ya, Yesus Kristus Sang Juru Selamat sampai dia sungguh-sungguh siap untuk menjalankan karya misinya di dunia ini, yaitu karya keselamatan Allah. Dan kita semua akhirnya mendapatkan rahmat dari karya keselamatan itu, dari karya keselamatan Allah itu, yaitu berupa pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bukanlah sesuatu hal yang mengherankan kalau Gereja Katolik sangat menghormati Maria. Kalau Gereja Katolik sangat menghormati Santo Yusuf, ya, seperti juga umat Katolik di Vietnam, ya, saya kira bukan hanya umat Katolik di Vietnam, ya, umat Katolik di seluruh dunia sangat menghormati Santo Yusuf karena dia punya peran yang sangat besar, ya, dia punya jasa yang sangat besar dalam membesarkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada hari ini secara khusus kita menghormati Santo Yusuf. Mari kita hargai jasanya yang sangat besar dalam karya keselamatan, dan mari kita teladani ketulusan hatinya. Mari kita juga bersikap tulus dalam setiap pelayanan kita. Kita melayani Tuhan semata-mata untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan semoga rasa hormat kita, rasa cinta kita kepada Santo Yusuf senantiasa bergema di dalam hati kita. Tuhan memberkati.